Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Saya berharap kabar dari saudara-saudara kami seiman dalam keadaan sehat dan selalu semangat di dalam jalan kehidupan untuk hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu pertanyaan terlebih dahulu. Apa yang dicari orang ketika menjalani kehidupan dari dulu sampai besok? Bahkan anak-anak kecil, dari mulai anak-anak kecil sampai orang-orang yang sudah tua, semuanya memburu benda ini atau barang ini. Mungkin ada di antara saudara-saudaraku yang terkasih yang bisa menemukan jawabannya. Nanti ada hadiahnya loh. Mari, siapa yang bisa menebak pertanyaan saya ini? Hanya 4 huruf, diawali dari huruf U dan diakhiri dengan huruf G. Ayo, siapa yang bisa menebak pertanyaan saya? Ya, saya jawab sendiri saja. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, bisa WA saya. Jawabannya adalah uang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang saya sampaikan hari ini, yaitu tentang uang, itu ada lagunya. Ketika saya masih anak-anak sampai sekarang, lagu itu masih saya dengar walaupun jarang sekali, yaitu apa yang dicari orang, uang, uang, uang. Guru sekolah minggu saya dulu waktu mengajari saya nyanyi itu, uangnya sampai panjang sekali. Uang, uang, uang. Kemudian diakhiri dengan uang membuat orang senang. Apakah betul uang itu membuat kita senang? Tergantung dari orang yang memakainya, memahaminya. Saya ambilkan satu nasihat Rasul Paulus, yaitu yang ada di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau kita hubungkan pujian atau lagu sekolah minggu dengan nasihat Rasul Paulus, itu kok ada hubungannya. Setiap orang yang bekerja pasti menginginkan imbalan yang wujudnya adalah uang. Walaupun tidak semuanya
diwujudkan dalam bentuk uang. Mungkin ada barang, beras, umpamanya, tapi kebanyakan adalah yang diharapkan uang. Karena dengan uang kita bisa mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita masing-masing. Dan kita pun juga harus berani jujur, semua orang dari mulai anak-anak kecil yang tadi saya sudah ucapkan sampai ke orang tua, semuanya membutuhkan uang. Bahkan pernah saya bertanya kepada salah satu murid saya, bagaimana kalau kamu sekolah itu tidak diberikan bekal uang? Bagaimana jawaban dari murid saya itu? Lebih baik saya tidak usah sekolah, Bu, daripada saya sekolah tidak dibekali dengan uang. Jadi, dengan kata lain, anak-anak seusia SMP saja mereka benar-benar sudah membutuhkan uang yang amat sangat. Ada lagi contoh, yaitu di tetangga saya di rumah yang lama. Anak itu baru TK. Ketika dia berangkat sekolah, diberikan bekal lebih sedikit daripada hari-hari yang kemarin. Anak itu marah sekali, ngamuk. Akhirnya terjadi perdebatan antara ibu dengan si anak yang baru TK. Dia tidak mau berangkat sekolah kalau tidak diberi uang saku sejumlah seperti yang kemarin-kemarin. Satu contoh, kemarin diberikan uang saku 25.000. Sekarang hanya diberi uang saku 10.000 karena ibunya tidak punya uang. Nah, itu kendala yang kita hadapi pada zaman sekarang ini. Semua manusia membutuhkan uang. Bahkan sampai pelayan-pelayan Tuhan kadang-kadang banyak juga yang mengejar yang namanya uang. Apa salah kalau kita itu mencari uang? Tidak, saudara-saudaraku yang terkasih. Tidak ada salahnya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius, Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu mau makan, itu harus bekerja. Jadi kita tidak salah kalau kita bekerja untuk mendapatkan uang, kemudian uang itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Namun kita juga mesti harus ingat nasihat Tuhan Yesus yang ada di dalam kitab Matius. Uang menurut Tuhan Yesus itu adalah mamon. Dan barang siapa kita menyembah mamon, berarti kita memiliki dua tuan, dua Allah. Dan Tuhan Yesus tidak menghendaki seperti itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana sikap kita di dalam menyikapi masalah berkat Tuhan yang berwujud uang? Yang pertama, kita harus mempergunakan uang itu dengan benar. Demikian juga ketika mendapatkan uang, itu pun juga harus dengan cara yang benar. Tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau kita mau makan, kita harus bekerja. Bekerja ya harus dengan tulus, dengan jujur, sesuai dengan aturan-aturan
yang sudah diberlakukan oleh Tuhan ataupun pemerintah. Seandainya kita sebagai seorang pegawai, kita juga harus bekerja dengan bertanggung jawab. Berangkat kerja tidak telat, pulang kerja ya tidak mendahului kalau tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk pamitan kepada pimpinan kita. Itu satu contoh kalau kita bekerja di kantor. Kemudian kalau kita bekerja sebagai pedagang, ya kita harus jujur terhadap dagangan kita. Kalau memang dagangan kita ini kurang bagus, ya kita katakan kepada pembeli, oh ini dagangan saya yang kurang bagus, oh ini adalah dagangan saya yang bagus. Pembeli diharapkan untuk memilih, karena ada pepatah mengatakan ada barang, ada uang. Dan contoh-contoh yang lain. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita memiliki sikap yang benar terhadap berkat Tuhan tersebut. Jangan sampai nasihat Rasul Paulus yang ada di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, sebab dengan memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyimpang iman berarti menjual iman untuk mendapatkan uang. Untuk mendapatkan uang kita harus mencuri sehingga kita sampai masuk ke penjara. Itu yang dikatakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya berharap dan terus berharap uang kita butuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita masing-masing. Tetapi jangan sampai dengan uang itu kita memiliki dua tuan, atau menyimpang iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dengan berkat Tuhan kita bisa berbahagia. Bahagia di sini kita kembalikan kepada Tuhan pencipta alam semesta, yaitu dengan memberikan persembahan. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudaraku, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Firman yang bisa kami sampaikan di dalam acara Umat Menyapa. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada pagi hari ini, saya akan menutup dengan doa. Mari. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan selamat. Terlebih-lebih pagi ini juga Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan sebagian kecil dari firman-firman-Mu. Hari ini Engkau menyapa kami dengan nasihat Rasul Paulus, agar supaya kami bisa mempergunakan berkat-berkat yang dari Engkau yang berwujud uang dengan bertanggung jawab.
dengan benar, sehingga melalui berkat-berkat-Mu ini kami bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Dengan berkat-berkat-Mu kami bisa berbahagia. Bapa, kami pun berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami yang masih menghadapi wabah corona ini. Walaupun kami sudah masuk di dalam new normal, mampukan kami tetap berhati-hati, tetap menjalankan program-program pemerintah, yaitu agar supaya kami tetap menjaga kesehatan dengan cara-cara yang benar yang sudah diajarkan oleh pemerintah, dengan memakai masker, rajin berolahraga, mencuci tangan. Dengan cara-cara itulah kami bisa menjaga tubuh-Mu ini dengan benar. Dengan harapan kami pun dijauhkan dari segala sakit penyakit, sehingga kami terus dapat bekerja dan melayani Engkau. Bapa, kami menyadari di dalam kami merenungkan firman-Mu pagi ini, banyak dosa serta kesalahan kami. Bapa berkenan mengampuni. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, yang senantiasa hadir memberkati kami. Doa ini kami naikkan. Terima kasih Bapa. Amin. Demikian saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, acara umat menyapa. Saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan-kekurangannya. Mungkin kata-kata saya ada yang salah, tolong dimaafkan. Dan kami pun bersyukur kepada Pak Novembri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara umat menyapa. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.